Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kisah yang akan kita dengar bareng-bareng, yang akan kita ambil pelajarannya buat kebaikan kita. Setelah kita baca bareng-bareng tadi di rumah baca adalah kisah tentang Luqman Al-Hakim dan Keledai. Ini salah satu buku koleksi rumah baca Baitul Hikmah kita. Ini ditulis oleh Idris Sadri dan Wenda M. Ridwan, diterbitkannya oleh penerbit Muftin.graphics. Nah, jadi ini buku bagus nih. Covernya bagus, cover tuh ini, ya kan? Terus tulisannya besar-besar, gambarnya juga jelas, enak dibaca. Makanya tadi yang bacanya juga jadi cepat, ya kan? Karena mudah dibaca. Jadi kisah ini bagus sekali. Nama Luqman Al-Hakim ini ada di Al-Quran. Ada nama surat, namanya surat Luqman. Ini bukan nabi beliau ini, tapi orangnya soleh banget, hampir seperti nabi. Makanya kisahnya dicantumkan di dalam Al-Quran, namanya surat Luqman. Nanti kalian bisa buka Al-Quran tuh, lihat-lihat surat Luqman tentang apa tuh, beliau ngajarin apa tuh sama anaknya, mendidik apa sama anaknya. Nah, salah satu kisah hidup beliau itu adalah cerita tentang Luqman sendiri, anaknya yang masih kecil, sama keledainya. Tahu keledai? Tahu. Keledai itu lebih kecil daripada kuda, tunggangan juga, tapi nggak segede kuda, kecil aja gitu. Ceritanya gini nih, buku ini menceritakan ini. Jadi suatu hari Pak Luqman ini namanya ya, Pak Luqman sama anaknya namanya Mumtaz lah, sama keledainya, ini gak ada namanya, gak mungkin namanya jadi Denai gitu. Dan Pak Luqman, anaknya sama Mumtaz sama keledainya itu jalan keluar kampung, ya kan? Nah, di sini kan diceritakan yang naik siapa? Yang naik anaknya dulu, bapaknya nuntun keledainya. Dilihat sama orang kampung. Waduh, itu anak kok nggak sopan ya? Kenapa? Dianya enak-enak naik keledai, bapaknya suruh jalan. Waduh, ini anaknya songong nih, kayak gitu kan? Waduh, Pak, kita diomongin nih. Gimana bagusnya biar gak diomongin orang? Udah kalau gitu kita gantian. Nah, sekarang yang naik itu bapaknya, anaknya suruh jalan, pegangin keledainya. Orang-orang kampung juga ngomong lagi. Apa ngomongnya? Bukan songong kalau. Waduh, tega amat ya itu bapak. Masa dianya enak-enak naik keledai, anaknya suruh jalan. Bapak, apaan tuh? Gitu kata orang kampungnya kan. Waduh, Pak, kita yang sedih omongin nih. Terus gimana dong? Ya udah, kita jalan bareng aja, gak usah dinaikin. Wah, gitu kan. Diomongin lagi nggak sama orang kampung? Diomongin, kenapa? Karena kesel. Diomongin. Loh, itu kan keledai kan buat dinaikin. Ngapain nggak dinaikin? Dua orang malah jalan. Waduh, gimana nih, katanya masih diomongin juga nih. Bingung kan? Akhirnya diapain tuh? Akhirnya bapak sama anak ini naik keledai dua-duanya. Tadi kan dua-duanya jalan, karena masih diomongin, naik dua-duanya. Nah, tapi orang kampung ngomong juga ternyata. Ngomongnya apa tuh? Apa kagak kasih kasihan sih? Nggak punya rasa kasihan? Kok keledai kurus, kecil, belum makan juga, keledainya kok main naik aja berdua, udah gede-gede lagi, gitu kan? Waduh, tadi anaknya naik diomongin, bapaknya yang naik diomongin, jalan dua-duanya diomongin, naik dua-duanya diomongin juga. Terus gimana nih? Harusnya gimana nih? Akhirnya, nah di sini diceritain nggak ya? Bingung kan jadinya. Akhirnya sampai ada cerita, udah kalau gitu kita gendong aja keledainya gitu. Saking bingungnya gitu. Tapi sampai di sini nggak diceritain.
Udah gendong aja. Coba gimana ini pelajarannya apa? Hikmahnya apa? Ini maksudnya kita tuh biar apa sih dari kisah ini? Ada yang tahu nggak? Ya, apa? Kalau kita ngikutin omongan orang, omongan temen, itu nggak ada selesai-selesainya kita. Sambil pergi ke rumah baca. Ih, ngapain sih ke rumah baca? Emang belum bisa baca. Wah, ntar sambil nggak ke rumah baca. Ih, kok sambil nggak ke rumah baca sih? Emang udah pinter dia. Nah, jadi